Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Topik kita kali ini tentang, benar kan topiknya ini? Iya, Dok. Ya, jadi farmakologi obat-obat yang bisa mempengaruhi ke indera penciuman dan juga indera perasa. Jadi kalau tipe-tipe indera kalian udah tahu ya, ada 6 dalam untuk touch, perabaan, kemudian rasa, kemudian penciuman, pandangan, dan pendengaran serta keseimbangan. Nah, di sini penciuman itu merupakan satu yang taste dan smell ya. Itu merupakan suatu faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi asupan makanan sehingga dapat mempengaruhi status gizi individu. Jadi seperti orang yang sakit ya, waktu itu dia nggak merasakan gitu ya, nggak merasakan karena kan proses penyakit bisa seperti itu, tapi juga bisa mempengaruhi bukan hanya dari rasa, tapi juga penciumannya hilang gitu. Nah pada saat penciuman hilang, selera makan juga hilang gitu. Jadi karena tidak ada stimulasinya, jadi selera makan juga berkurang. Kalau saya gini kan bisa ya, nggak delete ya. Bisa, Dok. Nah ini smell and taste. Jadi dicium dulu. Kadang-kadang kan ada kita lihat tuh orang kalau mau makan sesuatu dia cium dulu. Kemudian baru dia makan. Nah itu faktor kebiasaan ya. Tapi memang dengan seperti itu dia merasa oh ini makanannya enak gitu. Dia jadi tahu gitu. Terkadang ada yang sebagian seperti itu punya kebiasaan. Nah kalau yang ini mencium ketek nih gimana nih? Atau ada yang bisa menutup hidungnya seperti yang ini, gambar kanan bawah? Ada yang sampai bisa sangat fleksibel ya. Nah, ini indera penciuman, pathway central olfactory, di mana bisa kita lihat di sini olfactory reseptor neurons, dia akan menghantarkan jalanan rangsang stimulus dari penciuman. Penyakit-penyakitnya di sini yang terkait adalah atau gangguan lah ya, bisa juga seperti hiposmia, dia partial loss of smell. Jadi masih bisa mencium tapi partial. Kemudian ada yang hiperosmia. Justru ini dia sangat sensitif. Jadi berlebihan justru dari yang rangsang yang diberikan. Jadi efeknya bedanya dia lebih sensitif. Kemudian kalau dysosmia ini dia bisa termasuk ke dalam parosmia atau pantosmia, di mana di sini seperti parosmia itu merupakan satu distorsi perception dari eksternal stimulus. Sementara kalau pantosmia itu tidak ada stimulusnya, tapi dia ngerasa ada persepsi penciuman gitu. Jadi tidak ada stimulus, tapi dia merasa membaui sesuatu. Sementara kalau parosmia, dia memang ada stimulusnya, tapi sudah termasuk juga terjadi distorsi dari persepsi penciuman. Nah, pada hiposmia, tujuannya di sini justru berkurang dari kemampuan untuk mencium, membaui. Kalau di anosmia berarti sudah complete loss of smell. Nah, hal ini bisa disebabkan karena inflamasi
Jadi adanya peradangan atau inflamasi pada nasal mukosa, di mana di sini terkait dari reseptor itu tadi penghantarannya yang terganggu, sehingga ya kemampuan untuk membawi juga akan terganggu. Kemudian head cold di sini seperti influenza itu juga akan mempengaruhi karena terjadi swelling dan juga histamin keluar segala macam, ya termasuk juga nanti prosesnya dari akan berjalan ke proses inflamasi. Kemudian excessive smoking. Smoking ini juga termasuk faktor yang bisa mengganggu, menyebabkan terjadinya gangguan penciuman, serta tumor compression dari olfaktorius itu sendiri. Nah, ternyata obat itu pun bisa justru menjadi satu faktor yang bisa resiko, yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada penciuman. Jadi drug-induced olfactorious disorders, jadi penyakit kurang penciuman karena gangguan dari obat yang diberikan. Ada juga olfactory hallucination, di mana di sini akibat hiperaktivitas neuron kortikal yang bisa melibatkan indera penciuman, sehingga terjadi halusinasi. Seakan-akan ada, padahal tidak ada. Nah, karena ini terkait dengan penciuman, maka terkait juga dengan kira-kira apa yang menjadi penyebab. Nah, salah satunya adalah rinitis. Adapun gejala dari rinitis akut ini seperti adanya nasal congestion. Jadi nasal congestion terjadi bendungan, ya, kongesti. Kemudian ada rhinore, kemudian pleuritis, sneezing, kemudian eye tearing dan pleuritis, dan pleuritis, postnatal drip. Jadi kalau misalnya kalau ada ini gitu ya, simptom dari rinitis akut, iya, yang diambil dia itu istri Raja Sparta ini. Andi, tolong mute ya, Andi. Udah. Kemudian terjadi rhinore, pleuritis, gatal gitu ya, kemudian sneezing, bersin, dan matanya berair, gatal juga, atau juga sampai ke mengganggu ke kuping, dan terjadi postnasal drip, jadi ada seperti menetes gitu dari area belakang, sehingga dari belakang rongga hidung ke tenggorok bisa menyebabkan batuk gitu ya, karena dia ada dripping, menetes terus menerus, akumulasi lendir, sehingga rinitis ini juga bisa menyebabkan hiposmia atau sampai bahkan anosmia. Nah, kalau sudah anosmia berarti itu sudah berat ya. Jadi faktor pencetusnya bisa karena alergen sehingga memicu mast sel mengeluarkan rilis histamin, leukotriene, prostaglandin, bradikinin. Dimana kita tahu di sini adalah faktor dari seperti histamin bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah, kemudian terjadinya swelling juga, ya, dan juga di sini bisa keluar rhinore gitu ya, akibat dari histamin yang terlepas, leukotriene, gatal,
prostaglandin kalau memang terlepas, ini biasanya terkait dengan reaksi inflamasi juga dengan bradikinin. Sehingga nanti akan terjadi gatal, bersin, watery discharge seperti berair, nasal congestion, terjadi sumbatan pada hidung. Kalau dia ke perangsangan ke T limfositnya, kemudian eosinofilnya banyak keluar, nah ini sudah lebih proses kronik. Sehingga nanti terjadi nasal blockage, kemudian terjadi hilang dari smell, nasal hyperreactivity. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa histamin bisa menyebabkan gatal, bersin, berair, asetilkolin. Ini adalah merupakan neurotransmitter. Apabila dia menduduki reseptornya di saluran nafas, maka akan stimulasi glandular secretion. Kaitan dari simptom to inflammatory mediators pada akut rinitis. Tadi ya ceritanya masih nyambung nih dengan akut rinitis. Di mana di sini kita membagi sign and symptom menurut dari perangsangan mediator inflamasi yang terlepas. Seperti histamin, prostaglandin, leukotriene, bradikinin, dan plasminogen activating factor. Seperti kalau dia histamin, maka dan prostaglandin itu dia tickling. Tickling itu seperti apa ya? Kayak rasanya kayak gelitik gitu, geli-geli gitu. Sementara kalau yang cicing itu gatal. Nah, itu bisa histamin dan prostaglandin, tickling, itching, nose rubbing sehingga pengen menggaruk-garuk hidung, dan juga alergik salut, jadi keluar cairan. Sementara kalau dia leukotriene, dia sneezing. Histamin banyak dari simptom sign yang muncul di sini, dia bisa menyebabkan itu. Histamin itu maksudnya ya. Nah, leukotriene ini juga mouth breathing sehingga menyebabkan karena dia terjadi sumbatan kongestif tadi berat sehingga perlu pasiennya untuk bernapas melalui, nggak bisa lagi dari hidung, jadi bantu nafas dari mulut. Jadi bernapasnya dengan mulut. Kemudian bisa dijumpai snoring, seperti suara seperti mengorok karena banyak cairan tertumpuk ya, terjadi snoring. Ini juga seperti tadi ada postnasal drip, menetesnya lendir dari belakang tenggorok, dari hidung ke tenggorok sehingga nanti terakumulasi, bisa menyebabkan batuk gitu ya, karena itu lendirnya tertumpuk, terakumulasi. Nah, oleh sebab itu, di mana tempat kerja dari obat-obat yang bisa kita berikan seperti, karena terkait tadi histamin keluar, bisa kita berikan antihistamin karena ada tempat kerjanya. Jadi antihistamin akan menempati reseptor histamin, terutama histamin 1 di sini yang terkait dengan proses alergi. Sehingga nanti reaksi seperti sneezing, itching, rhinore itu bisa dihambat. Tapi dia tidak kepada proses kongesti yang terjadi pada rinitis, itu tidak bisa diatasi
sistem imun tubuh pada saat terjadinya reaksi alergi dan yang lainnya itu dia akan bisa menyebabkan tubuh akan mengeluarkan mekanisme pertahanan gitu. Ya, termasuk itu tadi mediator inflamasinya. Nah, itu akibatnya yang bisa sneezing, itching, rhinorrhea, congestion, segala macam itu terjadi. Sebenarnya itu adalah rangkaian dari mekanisme tubuh juga untuk mekanisme pertahanan tubuh. Nah, jadi kalau kita memberikan kortikosteroid di sini, dia akan menekan sistem imun tadi. Sehingga proses sneezing, itching, rhinorrhea, congestion itu akan bisa ditekan. Sehingga akan berkurang. Di situ tempat kerjanya. Sementara kalau obat dekongestan, di sini kan tadi kalau dia rinitis menyebabkan kongesti, maka kita bisa memberikan obat dekongestan, tempat kerjanya akan mengurangi dari kongesti yang terjadi. Juga bisa mengurangi sedikit. Nah, kalau mast cell stabilizer, ini mirip dengan kortikosteroid ya. Nah, dia bisa mengurangi sneezing, itching, rhinorrhea. Kalau Repotrien, berarti dia tempat kerjanya di mengurangi sneezing, itching, dan congestive. Nah, inilah rangkuman dari obat-obat yang digunakan, yang bisa digunakan untuk mentreat atau mengobati akut rinitis. Seperti antihistamin tadi, dekongestan, kemudian bisa juga antihistamin combination, corticosteroid, mast cell stabilizer, anticholinergic, dan anti-leukotriene. Ini contoh obatnya seperti corticosteroid, budesonide, kemudian antihistamin, chlortrimeton, CTM, kemudian ada dekongestan, oxymetazoline. Di sini oxymetazoline ini bisa mengaktifasi alpha-2 adrenergic receptor. Nah, kalau alpha-2 adrenergic receptor itu teraktivasi, maka pengeluaran rilis daripada adrenalin itu juga akan meningkat. Nah, ingat, adapun kerja daripada adrenalin itu juga bisa mengaktifasi dari pembuluh darah sehingga nanti terjadi vasokonstriksi. Nah, di sini tentunya bisa terkait dia dalam hal tentu memperbaiki dari kongesti yang terjadi. Mengkonstriksi arteriol di hidung dan mata. Sementara kalau anticholinergic yang disebut dengan ipratropium bromid, nama obatnya ya, ipratropium bromid. Nah, ini kalau penggolongan obatnya dia dimasukkan ke penggolongan bronchodilator sebenarnya. Jadi selain dia bisa mendilatasi dari bronkus, dia juga bisa menurunkan sekresi atau menurunkan lah ya, mendekrease dari sekresi glandular sehingga sekresi dari mucosanya itu akan berkurang gitu, sekret-sekretnya akan berkurang. Nah, dari situlah efek yang diinginkan pada penggunaan anticholinergic. Dekongestan selain dari dekongestan isi oral atau intranasal simpatomimetik. Simpatomimetik ya seperti tadi alpha adrenergic receptor itu termasuk simpatomimetik. Tapi dia selektif, kalau yang oxymetazoline selektif ke alpha 2 gitu.
Sementara kalau Ipratropium bromida di sini dia merupakan obat antikolinergik. Dia akan menduduki reseptor dari saraf parasimpatis, yaitu reseptor kolinergik, sehingga nanti tidak terjadi perangsangan dari saraf tersebut, akan menekan dari sekresi glandularnya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa oxymetazoline merupakan alpha-2 adrenergic, tapi kalau phenylephrine itu adalah yang dia simpatomimetik, dia ke alpha-1. Ya, intinya sebenarnya untuk vasokonstriksi, restrict blood flow, untuk menurunkan kongesi tadi, ya. Side effect-nya bisa terjadi nervous atau kegelisahan gitu ya. Kemudian irritability, kemudian takikardi karena dia perangsangan dari saraf di mana di sini saraf simpatis, kemudian bisa terjadi palpitasi dan insomnia. Nah, pada penggunaan hati-hati, pada penggunaan yang jangka lama, dia bisa memicu terjadinya rinitis medikamentosa. Nah, jadi kita kan tadi ada kondisi akut rinitis, diobati dengan phenylephrine atau oxymetazoline, yaitu sebagai dekongestan. Tapi kalau berlama-lama, ini bisa memicu menjadi penyakit lainnya, yaitu rinitis medikamentosa. Rinitis yang disebabkan karena penggunaan obat yang berlama-lama. Nah, apalagi kalau ini penggunaan obatnya penghentian tiba-tiba dari yang jangka panjang, akan terjadi rebound congestion. Memicu untuk inflammatory hipertrofi dari nasal mukosa, ini merupakan kondisi dari rinitis medikamentosa. Nah, sekarang kalian diharap bisa mengenal dari jenis-jenis antihistamin. Antihistamin bekerja mencegah histamin berikatan pada H1 reseptor. Ingat ya, ada H1 reseptor, ada H2 reseptor. Jadi H1 ini dia terkait dengan proses alergi, tapi kalau dia H2 itu terkait dengan gangguan saluran cerna, sakit mah namanya. Jadi hati-hati antara antihistamin 1 dan antara antihistamin 2 karena beda kerjanya itu jauh gitu ya. Adapun untuk antihistamin 1 itu sendiri, dia punya generasi, dalam artian generasi yang pertama itu yang awal dipasarkan, yaitu seperti CTM. Kalian tahu pasti CTM itu obatnya murah, dan tapi masih untuk efektivitasnya masih ya bisa ditandingkan juga dengan yang sekelasnya gitu. Cuma dia yang efek yang tidak diinginkan bagi banyak orang, karena kadang kan kalau cuma influenza terjadinya susah bernafas, tapi pasiennya masih ingin bisa bekerja gitu. Jadi makanya kadang-kadang apalagi kalau si pasien punya pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti misalkan
apa ya, yang berbahaya lah, pada kondisi-kondisi berbahaya, supir lah katakan. Kalau dia ngantuk, karena efek samping dari CTM ini ngantuk, maka itu akan berbahaya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memberikan antihistamin juga, pilihkanlah yang generasi kedua, yang efek samping dia menyebabkan kantuk tadi itu sudah berkurang. Jadi seperti kelompok cetirizine, loratadine. Nah, tadi di awal udah dilihat di tabel bahwasanya dia memang bisa mengurangi sneezing, bersin, gatal-gatal, kemudian sekresi rinore, tapi tidak dengan kongesti. Jadi kongesti itu dengan obat-obat nasal dekongestan. Seperti apa tadi contohnya? Ayo, seperti apa tadi contohnya? Seperti apa contohnya? Nah, kan nggak mudeng kan? Apa tadi contohnya saya bilang? Nasal dekongestan. Pada kemana ini? Tanya kok nggak ada yang jawab satupun. Iya, Dok. Apa? Penyelesaian Iya. ya. Phenylephrine. Terus? Ada lagi? Sama? Oxymetazoline, Dok. Oxymetazoline. Nah, oxymetazoline ingat dia lebih selektif ke alfa 2. Jadi kerjanya membantu rilis dari adrenalin. Adrenalin tadilah yang rilis yang bisa menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Jadi secara nggak langsung. Tapi kalau dia yang alfa 1 agonis reseptor, ya, itu bisa menduduki langsung di tempat kerjanya, gitu ya. Paham? Jadi ada selektivitas obat, ada yang dia secara tidak langsung, tapi ada yang bisa secara langsung mempengaruhi. Nah, efek samping anticholinergic activity, adverse CNS effect. Sebenarnya ini anticholinergic activity yang bisa mempengaruhi CNS effect. Ini dia lebih kepada yang menembus ke CNS ya, ke saraf pusat. Seperti misalnya kelompok atropin gitu. Tapi kalau ipratropium bromid itu sudah lebih aman dalam hal menimbulkan efek samping CNS effect. Nah, kalau misalnya CNS effect dari efek obat anticholinergic, ini dia akan mengganggu ke apa ya, motorik. Jadi aktivitas motorik itu akan terganggu. Kemudian di sini penjelasan tentang antihistamin second generation, loratadine. Ini menghambat histamin H1 reseptor. Masih sama kerjanya dengan first generation, cuma non-sedating. Kemudian, nah, jadi ideal drug for allergic rhinitis yang bisa menghambat di fase awal dan fase lanjut. Tadi kan ada yang fase awal dan ada yang fase lanjutnya kan. Tergantung dari proses progresivitas inflamasi yang terjadi. Kemudian ideal juga kalau dia bisa bekerja sebagai H1 blocker. Jadi langsung ke reseptornya. Istilahnya berkompetisi di tingkat reseptor.
counter effect of other mediators. Jadi secara bisa dia mempengaruhi mediator-mediator. Jadi banyak mediator lainnya. Kemudian bekerja cepat. Karena pada saat early fase, makin cepat kita treatment pada saat awal, akan lebih cepat proses penyembuhannya yang bisa kita dapatkan. Kemudian dosis. Dosis ini tergantung dari kepatuhan pasien. Jadi kalau pasiennya suka malas minum obat, lebih baik kita memberikannya yang dalam bentuk yang simple. Sekali sehari atau 2 kali sehari gitu ya. Kemudian bisa sebisanya kita mengambil obat yang tidak punya efek samping. Sebenarnya sih nggak ada obat yang nggak punya efek samping ya. Setidaknya efek sampingnya itu minimal. Kemudian manage all symptoms. Jadi bisa dia mengcover semua simptom yang terjadi. Jadi semakin banyak tempat yang bisa didudukinya, itu justru semakin baik. Nah, pemberiannya intranasal administration. Ini terkait dengan kalau kita memberikannya ke sistemik targetnya gitu ya. Berarti dia akan banyak tempat kerja yang bisa didudukinya. Nah, jadi kalau obat-obat yang banyak tempat kerja yang bisa diduduki di dalam tubuh, itu nanti efek yang ditimbulkannya juga akan banyak gitu. Makanya kita lebih prefer untuk memberikan yang lokal. Jadi pemberian yang tidak sistemik, tidak dianjurkan untuk yang memberikan yang secara sistemik, tapi obat-obat yang intranasal administration itu lebih dianjurkan. Nah, jadi itu ya yang ideal obat pilihan syarat-syarat yang dipilih gitu ya menjadi obat yang ideal untuk penyakit alergi rinitis. Oke, nah anosmia, hilangnya penciuman ini bisa terjadi parsial ataupun total, bisa juga tadi disebabkan oleh obat salah satunya. Memang banyak hal yang bisa menyebabkan, salah satunya juga pencetusnya adalah obat. Jadi penggunaan obat seperti amfetamin, sympathomimetic agent, kemudian estrogen, nabazolin, fenotiazin, dan prolong penggunaan dari nasal dekongestan. Kemudian obat reserpin. Nah, ini reserpin obat jantung ya, obat hipertensi. Ternyata kalau berlama-lama dipakai ini, dia bisa menyebabkan anosmia, kehilangan dari penciuman. Selain dari obat, banyak faktor. Keracunan timbal, lead poisoning. Kemudian nasal dekongestan, itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada nasal or sinus surgery. Dan juga karena proses penuaan yang alami itu juga bisa karena memang pada lansia terjadi proses penurunan fungsi. Jadi proses penurunan fungsi termasuk juga fungsi penciuman dan indera penciuman juga akan berkurang. Sehingga nanti akan bisa hiposmia atau bahkan anosmia. Dan faktor terapi radiasi. Jadi kalau misalnya dia pasien kanker, kemudian diobati dengan terapi radiasi, nah ini juga bisa mempengaruhi dari loss of smell. Jadi memang kan kita tahu bahwa kalau radiasi itu bisa juga terpapar sel-sel sehat yang bisa mengakibatkan sel-sel sehatnya juga menjadi ptosis gitu ya. Kemudian viral upper respiratory
infection. Nah, ini juga bisa menyebabkan kehilangan penciuman. Yaitu ujung-ujungnya tadi terjadi inflamasi pada saluran nafas. Berikutnya tracheostomy. Ternyata juga bisa menghilangkan kemampuan untuk penciuman dan adanya tumor pada hidung ataupun pada otak. Nah, pada slide berikut dijelaskan bahwa Zicam induced hyposmia. Zicam ini adalah obat yang komposisinya itu zinc. Jadi atau seng disebut ya. Nah, ini obat bebas yang digunakan sebagai obat semprot hidung untuk pada penyakit influenza. Jadi dia menjaga fungsi penciuman melalui aksinya. Nah, tapi dia juga ternyata karena dia langsung diteteskan ke hidung dengan konsentrasi tinggi, bisa terjadi penghancuran dari epitel penciuman. Nah, ini toksik jadinya. Akibatnya berkuranglah kemampuan untuk mencium. Terjadi hyposmia karena pemberian zinc tadi yang diberikan secara lokal tadi ya. Carbonic anhydrase inhibitor. Nah, seperti pada pemberian obat globulin atau diuretik yang contohnya acetazolamid misalnya. Nah, ternyata ini dia akan menyebabkan aqueous suppression. Nah, akan mempengaruhi sehingga terjadi menyebabkan gangguan dari penciuman tadi. Kemudian ini perasa. Setelah penciuman, sekarang perasa. Bukan perasaan ya, perasa, taste. Ini kalian tentunya sudah tahu di penghantaran rangsangnya dari taste transduction. Jadi ada stimulasi transduction pada rasa salt, asin, sourness, ini berkaitan dengan acidity, low pH, bitter, pahit, sweet, manis, umami. Umami itu rasa gurih ya, seperti micin. Ini akan mempengaruhi dari G-protein coupled receptor, activates phospholipase C, IP3 dan kalsium. Hypoglycemia di mana di sini penurunan dari sensasi taste. Kalau di agnesia hilang rasa. Nah, ini bisa disebabkan karena head injury. Kemudian damage pada glossopharyngeal dan facial nerves. Kemudian bisa terjadi paragnesia karena perturбation dari taste. Adapun gangguan ini bisa disebabkan karena komponen-komponen industrial atau bahan-bahan industri. Itu bisa menyebabkan terganggunya indera perasa. Kemudian seperti tembakau, alkohol, ini juga merupakan sumber yang bisa mempengaruhi indera perasa. Nah, jadi drug-induced taste apa saja gitu, seperti contohnya antihipertensi, antimikrobial, antidepresan. Sebenarnya banyak ya, lebih banyak obat-obat yang bisa mempengaruhi berkurangnya indera perasa ini.
Jadi mengurangi kemampuan kita untuk merasakan makanan kah, seperti itu ya. Nah, itu juga bisa disebabkan karena obat-obatan. Umumnya kalau antimikrobial, semua kelompok antimikrobial itu bisa menyebabkan mulut terasa tidak enak. Jadi makan apa aja jadi nggak enak. Makanya itu juga memperparah selain dari proses penyakitnya, pasien yang nggak mau makan, ditambah lagi efek samping obat yang bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk merasa, sehingga makin nggak mau makan pasiennya. Dan seperti iron, besi, dan metronidazole. Nah, ini termasuk kelompok antiparasit ya. Metronidazole. Ini dia bisa menyebabkan lidah itu terasa seperti metallic taste. Jadi rasa metal gitu ya. Ada juga kurangnya selera makan karena indera rasa itu berkurang karena disebabkan dilantin siklosporin. Ini menyebabkan terjadinya gingival enlargement. Karena gingival enlargement ini terjadi, maka terjadi gangguan pada diffuse swelling dari papile, kan pada lidah ini ada yang papile-papilenya, sehingga itu terganggu, akibatnya rangsang untuk merasa itu akan berkurang. Ternyata bisa disebabkan karena dilantin siklosporin, maka terjadi gingival enlargement. Nah ini sering kita dengar juga obat-obat yang digunakan untuk penyakit asma. Dia ini termasuk kelompok obat bronkodilator. Salbutamol ya, bronkodilator. Nah, dia juga bisa mengganggu dari rasa, sehingga rasa itu berubah. Taste change. Dan juga terjadinya teeth discoloration, jadi perubahan warna pada gigi. Sebagaimana kalian tahu bahwa salbutamol ini merupakan sympathomimetic agent atau beta-2 agonis selektif. Dia akan mengaktifkan kerja dari saraf simpatis, terutama yang di reseptor beta-2, karena maka itu dia disebut selektif beta-2 agonis agent. Beta-2 di bronkos akan menyebabkan teraktivasi saraf simpatis sehingga bronkusnya akan dilatasi. Maka itulah dia gunanya bekerja sebagai bronkodilator. Nah, dia digunakan pada saat dibutuhkan, tidak, maksudnya lebih baik sebenarnya bisa juga digunakan pada saat profilaksis. Jadi kalau ada dia juga bisa bekerja ke beta 1 sehingga di jantung bisa menyebabkan terjadinya takikardi seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya sifat selektivitas itu juga akan terpengaruhi terkait dengan dosis. Walaupun ini memang salbutamol ini selektif ke beta-2, tapi sifat selektivitasnya bisa berkurang dan bisa menyebabkan efek samping di mana tidak hanya menduduki reseptor beta-2, tapi juga bisa menduduki di reseptor beta-1.
Kalau kaitan dengan hiperglikemia, ini tentu ke reseptor yang bisa menyebabkan apa namanya terjadinya proses glikogenolisis. Jadi glikemia itu akan meningkat darah. Intermezzo ya, untuk mengingatkan kalian kembali tentang obat bronchodilator dan efek samping lainnya. Kemudian kita masuk ke drug-induced taste and smell disorders, di mana di sini terjadi gangguan pada dopaminergic antagonis, kemudian GABA aminobutyric acid, GABAergic agonis, calcium channel blockers, dan beberapa obat yang bekerja sebagai anestesi lokal dan anti-arrhythmia drugs. Nah, mekanismenya sepertinya dia berkaitan dengan G-protein function, kemudian inositol IP3, dan juga mempengaruhi ikatan dari channel kalsium. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadi penghambatan dari rangsang dari rasa tadi ya, dan juga smell disorders. Jadi banyak obat-obat yang bisa mengganggu dari smell and taste. Seperti tadi, kalau antibiotik itu, semua kelompok dari antibiotik itu bisa mengganggu ke indera perasa. Kemudian ada antikompulsan, ada antidepresan, antihistamin, antihipertensif, dan lain-lain. Jadi banyak obat-obat yang bisa mempengaruhi atau mengganggu dari indera penciuman dan perasa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, dokter. Izin bertanya, dok, kalau seperti mentol ataupun jahe, dok, bagaimana, dok, itu cara mekanismenya seperti hidung mampet jadi gagal gitu? Mentol dan jahe. Nah, ini Iya, kan dok. kalau mentol, ya prinsipnya sama aja, dia membuka dari atau mengurangi dari kongestinya tadi. Tapi kalau jahe, saya belum pernah tahu apakah dia bisa masuk konstriksi dari pembuluh darah di hidung sehingga dia bisa mengurangi efek dari kongestinya tadi. Kan pertanyaannya gitu kan, bagaimana dia bisa mempengaruhi dari kepenciuman kan? Iya, dok. Seperti itu. Baik, dok. Terima kasih, dok. Ya. Ada lagi? Tadi udah tahu ya kalau untuk rinitis apa aja obat yang bisa digunakan? Karena kan rinitis bisa menyebabkan berkurangnya penciuman. Apa aja obatnya? Antihistamin, antikolinergik, dok. Antihistamin, antikolinergik. Kalau antihistaminnya bekerjanya, dia akan menghambat berkompetisi di tingkat reseptor histamin, sehingga histamin tidak keluar. Jadi harus tahu dulu, histamin itu kalau dia rilis, dia akan bisa menyebabkan apa aja tadi efeknya. Sign-nya sneezing, apalagi
terus gatal ya kan? Apa lagi? Remore. Hah? Yang ini? Nih. Antihistamin. Mempengaruhi sneezing, itching, gatal, remore. Nah, tapi dia tidak ke kongesti. Dia tidak ke kongesti. Dia sebenarnya swelling ya, swelling, tapi tidak bisa bekerja dia ke pembuluh darahnya. Tidak bisa menyebabkan vasokonstriksi sehingga perlahan-lahan bisa menurunkan. Dia lebih kepada pengikatan dari, kalau diberikan antihistamin, dia akan berkompetisi dengan histamin yang rilis, di mana histamin rilis akan menyebabkan semua gejala ini. Gitu. Oke. Nah, maka tempat kerjanya di situ. Yang paling bekerja sebenarnya kortikosteroid. Untuk yang inflamasi atau rinitis ini ya. Kortikosteroid dari teorinya kita bisa tahu bahwa dia bisa menekan sistem imun tubuh. Jadi kalau pada saat kita terkena influenza atau virus atau yang lainnya yang menyebabkan inflamasi pada daerah saluran nafas, nah maka semua yang terjadi sneezing, itching, rhinorrhea, kongesti itu akan bisa terjadi karena rilis dari yang pelepasan bradikinin lah, yang leukotriene lah, yang histamin lah, prostaglandin lah. Nah, itu semua bisa ditekan dengan kortikosteroid. Gitu. Kemudian ada lagi yang dekongestan. Dekongestan justru dia ke kongestinya ini kerja. Ya, jelas? Jelas? Jelas. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, baiklah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga topik kuliah kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kalian ke depannya.